saya akan membuat klarifikasi atas semua yang telah terjadi. Itu pun telah lama saya menimbang baik buruknya, karena saya tidak merasa bertanggung jawab atas semua perbuatannya. Tetapi saya memikirkan tentang masa depan, mengingat dia anak satu-satunya yang diwariskan oleh suami saya. Siapa lagi kalau bukan dia yang akan meneruskan rumah warisan leluhur? Sedih saya memikirkan itu. Apalagi kata teman-teman pedagang sayur saya di pasar. Iya Bu, gimana? Oh, Ibu itu tidak usah khawatir. Hukum itu adil dan baik. Kalau kita jujur, berterus terang. Kalau kata ibu langganan saya, pasti diamankan. Oh, betul itu Bu. Hukum itu pasti diringankan. Bahkan tidak mustahil untuk diampuni. Karena itulah hati saya tenang. Hati saya mantap melangkah pasrah ke kantor polisi, melaporkan 5 orang yang terkurung di dalam kamar mandi, tak bernafas dan mati. Semua itu ulah anak saya. Polisi ketawa, mengira saya orang gila. Terpaksa saya bawa anak saya untuk mengakui perbuatan gelapnya itu tanpa terpaksa atau dituntut, apalagi kasihan kepada emaknya yang sudah tua ini. Tapi karena ikhlas dan tulus. Sebelum kejadian itu, kami sudah memikirkannya matang-matang. Ia sendiri yang berinisiatif untuk menceritakan kejadian yang sejujurnya. Menurut anak saya, kejadian yang simpang siur di sosmed itu mengutuknya menjadi kejadian yang kejam, bejat dan biadab. Sambil ia mencurigai dan memojokkan mantu dari balik kejadian viral itu, yang tak lain adalah sahabat dari anak saya, yang membuat ia merasa bersalah. Jadi begini ceritanya, mereka berlima sedang bermain kartu. Setelah itu, anak saya tidak mengingat apa-apa lagi. Saat sadar, anak saya telah terbaring di kasur rumah sakit bersama menantu keluarga orang kaya itu. Akhirnya sosmed mencurigai menantu itu yang telah membunuh mertuanya, istrinya, dan juga kedua orang pembantunya, karena dia tidak bisa membayar hutang akibat kalah berjudi. Hukuman mati atau hukuman seumur hidup? Anak saya bingung, walaupun dia tidak ingat kejadiannya. Persepsi itu rasanya salah kaprah. Dia yang melakukannya di luar kesadarannya karena dia ingin membantu sahabatnya. Bapak polisi kembali tidak percaya. Setelah sosmed akhirnya ricuh dan kejadian itu menjadi viral, anak saya diamankan. Saya akhirnya tenang karena anak saya pasti akan diampuni. Ibu mau minta keringanan seperti apa lagi? Jelas-jelas malam itu anak ibu pakai narkoba. Begini Bu, membunuh 5 orang secara kejam dan biadab itu tetap saja salah, apapun alasannya. Anak saya, satu-satunya milik saya, masa depan saya dikenakan hukuman mati. Saya menangis sampai sekarang. Saya menyesal. Andai saja saya tidak lapor, anak saya pasti masih akan hidup. Bergegas, saya menuju kantor polisi. Mungkin saya satu-satunya ibu di dunia yang meminta maaf kepada anaknya sambil mencium telapak kakinya.
Tetapi satu hal yang membuat saya bangga, karena dia itu begitu tabah dan berani memikul dosanya sendiri. Sementara orang lain di dunia cenderung melemparkan dosa-dosanya kepada pundak orang lain yang tidak bersalah. Saya baru pulang, kaki saya lemas sekali. Tiba-tiba saya teringat saat dia masih kecil. Tetapi subuh besok ia ditembak. Jam 2 dini hari saya terbangun. Masih ada 1 jam lagi sebelum eksekusinya. Tapi saya tak tega. Saya tak tega untuk ditinggalkannya. Saya mengambil kerudung saya. Saya akan mendahului. Saya akan memberitahu almarhum ayahnya, lalu menjemputnya. Selamat siang pemirsa. Kasus salah tangkap kepada pemuda 23 tahun diduga melakukan pembunuhan terhadap satu keluarga yang sempat divonis hukuman mati akhirnya dibebaskan. Sementara ketiga pelaku pembunuhan yang sebenarnya telah ditangkap anggota polisi di Pelabuhan Ratu malam tadi. Demikian sekilas info hari ini. Salam dan sampai jumpa.